Shalom, jemaat yang mengasihi dan juga yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Diarimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dalam perjumpaan yang indah ini kita akan bersama-sama membaca juga merenungi setiap firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk satu di dalam doa. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk setiap berkat, juga setiap penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan dan juga untuk membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu dengan baik dan menjadikannya rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapa, anak-Mu sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kolose pasalnya yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam berbunyi demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh menjadikannya rema dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada pagi hari ini sangat menarik. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 merupakan bagian dari serangkaian perikop yang berasal dari pasal 3 ayat 18 hingga 25, yakni hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Pasal 4 ini masih menjadi bagian dari pasal 3, bagian akhir. Jika di pasal 3 Rasul Paulus memberikan kita nasihat bagaimana kita berperan sebagai ibu, berperan sebagai ayah, berperan sebagai anak, dan juga berperan sebagai kerabat, di dalam pasal 4 Rasul Paulus memberi kita nasihat bagaimana kita menjadi pribadi yang utuh dapat menjaga keluarga kita, merawat keluarga kita untuk tetap hidup. Jadi pasal 4 ini masih berbicara tentang tema yang sama, yaitu rumah tangga dan keluarga. Berbicara soal rumah tangga, pernahkah Bapak Ibu berpikir dari mana asal rumah tangga sebagai sebutan untuk keluarga? Beberapa waktu lalu ketika saya sedang bersosial media, saya melihat salah satu komedian Indonesia bernama Cak Lontong berbicara mengenai filosofi rumah tangga. Beliau adalah salah satu komedian yang ternama di Indonesia yang memiliki kecerdasan cukup bagus dan memiliki ide-ide brilian ketika beliau menyampaikan pesan-pesannya melalui komedinya. Salah satunya adalah mengenai rumah tangga. Beliau menyampaikan bahwasanya rumah tangga ini punya nilai filosofis. Rumah ini berasal dari dua orang yang dipersatukan di dalam rumah untuk hidup bersama. Maka dari itu keluarga dapat disebut sebagai rumah. Lalu bicara soal tangga, dari mana asal tangga ini? Menurut Cak Lontong, setiap rumah memang tidak memiliki tangga, Bapak Ibu. Tetapi setiap keluarga diharapkan terus bertumbuh menjadi lebih baik, terus meningkat seperti anak tangga yang terus meningkat ke atas. Maka dari itu, ketika ada sepasang suami istri mengambil keputusan untuk berumah tangga, diharapkan keluarga yang mereka bangun adalah keluarga yang seperti tangga, yang terus bertumbuh setiap waktu, terus belajar setiap waktu menjadi keluarga yang semakin baik, menjadi pribadi yang saling menjadi baik, dan menjadi keluarga yang senantiasa berkembang. Agaknya filosofi ini dapat diupayakan melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara. Bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak hanya berfokus pada peran, tidak hanya berfokus pada ayah berperan sebagai ayah, ibu berperan sebagai ibu, melainkan ada banyak nasihat di sana. Setiap kita yang berperan menjadi anggota keluarga, kita harus memiliki kerendahan hati untuk merawat rumah tangga itu. Ibarat sebuah rumah, Bapak Ibu, sebuah rumah dibangun terlebih dahulu dari pondasi.
lalu tembok-temboknya, atap, keramik, hingga pada akhirnya kita akan mengecat rumah kita, memberi hiasan pada rumah kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-122, pemazmur memberi pesan pada kita bahwasanya ketika kita membangun sebuah pondasi, hendaklah kita melibatkan Allah dan menjadikan Allah sebagai titik pijak kita dalam kita berjalan. Menjadikan Allah sebagai pondasi bagi kita ketika kita membangun rumah tangga. Melibatkan Allah di dalam rumah kita adalah suatu keputusan yang sangat bijaksana. Karena harapannya di dalam kehidupan rumah tangga itu nantinya Allah yang akan memimpin setiap kita. Kita akan kembali ke bagaimana rumah. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan rumah yang awalnya sudah dibangun dengan pondasi yang begitu kokoh, pondasi yang begitu baik, suatu saat diabaikan oleh pemiliknya, mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, atau bahkan mereka meninggalkan rumah itu dan tidak lagi menghidupi rumah itu? Apa yang terjadi ketika ada satu rumah yang dibiarkan begitu saja? Mau sekuat apapun pondasi rumah tersebut, jika tidak kita rawat dan kita abaikan, cepat atau lambat akan hancur dimakan waktu. Tembok-temboknya akan retak, bahkan tidak jarang ada yang hancur. Demikian pula dalam kita berumah tangga. Sama dengan rumah, kehidupan berkeluarga harus kita rawat, harus kita hidupi, harus kita jaga agar rumah ini tidak runtuh, agar rumah ini tidak sepi, agar keluarga ini terus hidup, terus bertumbuh, seperti filosofi rumah tangga tadi. Keluarga yang kita bangun diharapkan akan terus meningkat, akan terus bertumbuh menjadi lebih baik. Di dalam pasal 4 ayat 5 dan 6, Rasul Paulus memberi beberapa nasihat bagi kita untuk kita bisa merawat keluarga yang kita bangun. Yang pertama adalah hidup penuh dengan hikmat. Jika kita ayah, kita ibu, anak, hendaklah kita mengutamakan hikmat dari Allah dalam kita berproses di dalam keluarga kita. Ketika kita berhikmat, setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang seturut dengan kehendak Allah. Keputusan yang kita pikir matang-matang, keputusan yang dipertimbangkan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi keputusan yang asal-asalan, yang pada akhirnya justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua, Rasul Paulus memperingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada menjadi poin penting kita dalam berumah tangga dan berkeluarga. Saya ingin mengingatkan pada setiap kita, hargailah orang tua kita, anak kita, sanak saudara kita ketika mereka masih ada. Ketika kita masih bisa bersama-sama berproses bersama, nikmatilah waktu itu. Karena waktu tidak dapat diputar. Kita hanya bisa menjalaninya satu kali, menikmatinya satu kali, dan menghidupinya satu kali. Jangan biarkan diri kita menyesal pada akhirnya. Manfaatkanlah waktu untuk belajar terus-menerus bersama dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dan terus bertumbuh. Kemudian, yang ketiga adalah berkata-kata dengan penuh kasih agar tidak hambar. Jika kita mau mengingat-ingat, terkadang ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, tidak jarang kita menegur, atau sebaliknya, ketika mama papa kita membuat kesalahan, kita menegur. Menegur tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi menegur dengan kasih, itulah yang diminta oleh Tuhan. Hendaklah kita mengutamakan kasih dalam kita berkata-kata dengan keluarga kita. Kita merangkul mereka dengan kasih. Kita menegur mereka dengan kelemah lembutan. Agar apa? Agar setiap pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anggota keluarga kita. Walaupun mereka adalah anggota keluarga kita, mereka tetaplah manusia yang memiliki perasaan, yang mesti kita juga turut menjaga perasaan mereka. Menegurlah dengan tata cara yang baik dan benar, menegurlah dengan penuh kasih, maka keluarga itu akan hidup. Apa tujuan dari ketiga pesan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini?
Tujuan dari 3 pesan ini adalah agar kita hidup di dalam kasih, agar keluarga kita benar-benar bertumbuh, dan orang-orang di sekitar keluarga kita dapat merasakan berkat dari Allah, cinta kasih Allah yang hadir melalui keluarga kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mulai saat ini kita bersama-sama mengambil komitmen, aku bagian dari keluargaku, dan akan kuhidupi keluargaku, dan akan kurawat keluargaku dengan cinta kasih Allah dan kebijaksanaan yang hanya dari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anggota keluarga saudara, setiap pekerjaan yang saudara lakukan dan upayakan, dan kiranya keluarga saudara senantiasa dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk berkat keluarga yang boleh Tuhan berikan pada kami, keluarga yang penuh cinta dan kasih, keluarga yang begitu berarti bagi kami. Kiranya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar bahwasanya keluarga kami perlu kami rawat, keluarga kami perlu kami jaga, salah satunya melalui aktivitas dan tindakan yang kami pilih. Biarlah hamba-Mu ini, setiap hamba-Mu yang hadir pada saat ini, yang menyatukan hati di dalam doa, kiranya Kau lingkupi setiap kami dengan kebijaksanaan dan hikmat. Biarlah kami boleh berperan menjadi anggota keluarga yang penuh kasih, anggota keluarga yang penuh hikmat, sehingga keluarga kami boleh terus bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, dan banyak orang yang boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui keluarga kami. Inilah kami ya Bapa, kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.